Rahasia hati yang menyentuh hati Tuhan. Saudara, beberapa hari ini, ya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, saya membaca sebuah artikel. Saudara, ya dia seorang gembala, dia dulunya seorang gembala, bahkan di sebuah gereja besar yang ada di Amerika. Dia mengembalakan sekitar 20 tahun, saudara. Dan dia sudah menempuh pendidikan teologi sampai dia mencapai Doctor of Ministry. Tetapi dalam titik puncak seperti itu, dia mengalami sebuah kebingungan, burnout. Akhirnya ujung daripada kisahnya, saudara, hari ini dia menjadi seorang agnostik, saudara. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dia. Sampai satu titik, dia akhirnya dibilang, sudah saya tidak mau jadi gembala lagi. Singkatnya akhirnya dia tidak lagi percaya sama Tuhan. Saudara, kemudian saya membaca seorang pendeta yang mengulas, ternyata banyak hal dalam hidup ini. Ternyata kita banyak tahu melakukan what-nya, apa yang harus kita lakukan. Dan kita banyak tahu how-nya, tapi kita seringkali lupa why we do what we do. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Setiap hari kita melakukan sesuatu, saudara. Ya baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam pelayanan kita, dalam setiap area kehidupan kita. We do what we do, betul? Kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan kita belajar how we do it. Bagaimana kita lakukan itu. Tapi seringkali kita lupa, akar dari semua itu bukan what or how, tapi why we do it. Kenapa kita lakukan itu, saudara? Itu jauh lebih penting daripada bagaimana kita lakukan atau apa yang kita lakukan. Yohanes 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Jadi 6 hari sebelum Paskah, saudara ya. Ini kemungkinan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, karena ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang menuju di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah suruh dia datang dan mengikuti dia. Ada 3 jenis orang yang berurusan dengan Yesus, tetapi dengan hati yang berbeda-beda, saudara. Saya akan mulai dulu dari yang orang banyak ini, saudara. Waktu Yesus datang di Palm Sunday, wah orang-orang ini berteriak, Hosana, Hosana. Ya, Hosana itu seruan kepada Mesias. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi mereka buka baju mereka taruh di jalan, saudara. Dan Yesus naik ke atas keledai dan Yesus melewati itu.
Dan mereka berteriak memuji-muji. Saudara, saya jadi teringat, minggu lalu kita baru belajar tentang bagaimana Daud membawa tabut perjanjian masuk ke kota Daud. Ingat kisah itu? Dan sebenarnya ini adalah tipologi digenapi oleh Yesus. Bagaimana sang tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem, saudara. Nah, tetapi saudara, waktu Yesus ada di situ, orang banyak ini. Nah, orang golongan pertama adalah orang banyak. Orang banyak yang berteriak-berteriak, yang berseru-seru, yang memuji-muji Yesus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tapi kenapa orang banyak ini datang kepada Yesus? Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia. Karena apa? Karena mereka mendengar. Apa yang mereka dengar? Bahwa ia yang membuat mujizat itu. Saya tahu orang banyak ini yang pada minggu malam mereka berteriak, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang sama, 1 minggu kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa orang begitu gampang berubah? Dari yang tadi betul-betul mendukung, dari yang tadi betul-betul bersorak. Karena hati mereka mengenal Yesus. Why-nya itu sudah penting. Makanya why itu sangat penting. Kenapa mereka mau datang menyongsong Yesus? Karena orang banyak ini hanya mau mendengar mujizat. Saudara, apakah mujizat salah? Tidak, saudara. Saya adalah orang pendeta yang masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Kita adalah gereja yang mempercayai bahwa mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tetapi kalau hati kita, why kita ikut Tuhan hanya karena mujizat, saudara, itu fondasi yang sangat tidak kuat dalam hidup kita. Begitu mujizat itu seperti tidak terjadi, kita akan begitu gampangnya jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Kita mulai tawar hati sama Tuhan. Orang banyak ini gambaran daripada kelompok orang yang ikut rame. Wah, hari ini trennya apa? Ya kan? Jadi kalau itu tidak ada, akhirnya mereka udah mulai tawar, saudara. Hati mereka, why mereka ikut Tuhan, itu karena hanya sesuatu yang mereka lihat, saudara. Tidak salah sih, makanya mujizat itu tidak salah. Tetapi kita jangan berhenti hanya sampai mengenal Yesus karena mujizat yang dia buat. Amin, saudara. Itu golongan orang yang pertama. Golongan orang yang kedua namanya Yudas Iskariot. Dikatakan begini, tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi kira-kira perkataan Yudas itu salah tidak, saudara? Tidak salah, saudara. Perkataannya masuk logika. Betul? Dan siapa Yudas ini, saudara? Yudas ini adalah seorang yang ikut Tuhan, menyertai Yesus 3,5 tahun. Ternyata tidak semua orang yang ikut Yesus, berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti diubahkan, saudara. Yudas tiap hari makan tidur dengan Yesus, saudara. Dia tiap hari lihat apa yang Yesus lakukan. Dia tiap hari lihat mujizat yang Yesus buat. Ini lebih daripada orang-orang. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat bagaimana Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 orang. Bahkan mungkin dia terlibat sebagai salah satu panitia untuk bagi-bagi roti itu. Tetapi why dia ikut Yesus? Itu yang salah, saudara. Hatinya tidak melekat kepada Yesus. Hatinya tidak melekat kepada Yesus.
Mungkin kita bisa hadir di gereja. Mungkin kita bisa bahkan pelayanan. Mungkin kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan rohani, bahkan berkhotbah sekalipun. Tapi hati kita bisa jauh loh dari Tuhan. Hati kita bisa jauh loh dari Tuhan. Saya bilang ini bukan buat saudara saja, buat saya juga. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau jadi orang yang ketika saya melayani, hati saya jauh dari Tuhan. Yudas, dia melayani, dia bersama-sama dengan Yesus, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak melekat sama Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga dia bilang, itu pemborosan itu. Masa itu minyak narwastu mahal begitu, dia pecahkan begitu saja. Itu pemborosan itu. Saudara, ketika hati kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak mengerti hatinya Tuhan. Kita tidak tahu hatinya Tuhan, saudara. Kita tidak bisa berjalan flow dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga seringkali apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan karena Yudas ini adalah orang yang ikut Tuhan, karena apa? Karena kepentingannya dirinya sendiri. Yudas adalah tipikal orang-orang yang ikut Tuhan karena transaksional. Makanya terbukti akhirnya apa? Dia menjual Yesus. Dengan harga berapa? 30 keping perak. Hatinya bukan pada Yesus. Hatinya pada apa yang bisa dia dapatkan dari mengikut Yesus. Nah, ini sebuah tingkatan, saudara. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa ada di situ. Kita mungkin bisa ada di situ. Tapi kita jangan sampai terus-terusan ada di situ. Amin, saudara. Ada satu pribadi lagi yang hari ini kita akan fokus dan kita akan belajar sama-sama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan tuh, dia dan Marta melayani. Jadi ini di Betania. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di Injil yang lain dikatakan ini di rumah seorang bernama Simon Kusta. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan ditambahkan lagi yang mahal harganya dan dipakai di mana? Di kaki Yesus. Saudara, ini sedang menunjukkan satu kontras. Biasanya minyak dipakai di mana? Di rambut, di baju. Saudara pakai parfum di mana? Saya tanya sama saudara. Ada yang pakai di kaki? Saudara, waktu saya baca ini, saya merenungkan ini. Saya bilang, wow, apa yang Maria lakukan ini? Ini sesuatu yang tidak biasa. Ini sesuatu yang di luar cara berpikir manusia. Ini bicara tentang bagaimana dia melayani Yesus. Dia memberi sesuatu yang bahkan mungkin di luar kemampuannya dia. Dikatakan harganya 300 dinar. Itu seperti gaji seorang Yahudi itu selama 1 tahun, saudara. Itu dipecahkan dalam beberapa detik saja. Hanya untuk sesuatu yang sepertinya tidak ada gunanya. Kalau secara pikiran logika, Yudas benar. Ngapain itu minyak mahal-mahal? Jual saja. Uangnya kasih pada orang miskin. Kan bisa memberkati banyak orang. Betul tidak? Tetapi Maria Betania dia tahu hatinya Tuhan. Hatinya bukan hanya untuk sesuatu, tapi hatinya sungguh-sungguh terpusatkan kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia rela lakukan apa saja. Saya percaya dia dapatkan pewahyuan tentang kematian Yesus. Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari apa? Penguburanku. Waktu hati kita melekat sama Tuhan, saudara tahu, Tuhan akan singkapkan hal-hal yang supranatural yang mungkin orang lain tidak tahu, saudara. Orang lain tidak tahu, sekalipun itu udah tinggal beberapa hari, Yesus mau mati di atas kayu salib, mereka masih ketawa-ketawa, mereka tidak mengerti. Tapi Maria ini, saudara, dia mengerti apa yang Yesus akan alami. Dia udah mempersiapkan terlebih dahulu. Ada Maria yang lain, dia mengurapi sesudah kematian. Tapi Maria dari Betania ini, saudara, ada sesuatu yang spesial yang dia bisa berikan buat Tuhan, sesuatu yang extraordinary. Kalau ini bicara tentang pelayanan, dia lakukan di luar batas apa yang dia bisa lakukan, saudara. Dia melakukan, dia pecahkan itu minyak yang sangat mahal itu. Dan dia seka kaki Yesus
pakai minyak itu dengan rambutnya. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Maria ini? Di Injil yang lain dikatakan apa? Yesus taruh satu atensi yang luar biasa. Dia bilang gini, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan dikenang sepanjang masa. Setiap kali pemberitaan Injil itu diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan dikenang oleh orang, bahkan oleh kita hari ini. Amin, saudara. Artinya apa? Tuhan menghargai tidak? Kira-kira Tuhan menghargai tidak apa yang Maria lakukan? Tuhan menghargai, bahkan Tuhan bilang apa yang dilakukan oleh Maria ini, sekalipun itu ribuan tahun yang lalu, itu akan terus dikenang sampai sepanjang masa. Apa yang Maria lakukan, itu bisa menjadi apa yang kita juga kerjakan. Amin, saudara. Maria dari Betania ini, setiap kali dia muncul, selalu bicara tentang kaki Yesus. Kemunculan pertama Maria dari Betania ini, di dalam Injil Lukas, saudara. Lukas pasal 10. Di dalam Lukas pasal 10, nanti saudara akan ketemukan di situ. Ada sebuah kisah bagaimana Yesus pergi ke Betania. Waktu dia pergi ke Betania, dia mampir ke rumah Maria, Marta. Dan di situ, saudara, dikatakan bahwa Marta itu sibuk melayani. Ya, sekali lagi pelayanan itu bagus. Tetapi why kita melayani itu jauh lebih penting, saudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi saudara, sebelum sampai ke Yohanes pasal 12, akarnya adalah di Lukas pasal 10 ayat 39, kunci dia temukan why di dalam hidupnya. Kunci dia temukan bagaimana hatinya bisa melekat dengan Tuhan adalah apa, saudara? Ketika saudaranya sibuk melayani, dia duduk di kaki Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan mau. Ya, kadang-kadang seperti buang-buang. Kita nih manusia kadang-kadang suka, ayo apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita lakukan? Itu bagus, saudara. Bagaimana kita melayani? Itu semua bagus. Tapi yang terlebih penting adalah, apakah engkau mau duduk di kaki Tuhan? Waktu engkau duduk di kaki Tuhan, waktu saya duduk di kaki Tuhan, ini bicara tentang bagaimana kita beristirahat. Bagaimana kita rest. Bagaimana kita menerima dari Dia. Sebelum kita bisa memberi yang terbaik, kita harus menerima yang terbaik. Amin, saudara. Ingat, we are not supplier, we are only receiver. Kita hanya bisa memberi apa yang kita sudah terima. Kalau engkau tidak menerima yang terbaik dari Tuhan, engkau tidak bisa memberi yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat hidupmu. Amin, saudara. Rahasia pertama, Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Dan Yesus konfirmasi itu. Konfirmasi ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara, jangan anggap remeh duduk di kaki Tuhan. Jangan anggap sesuatu yang sepele engkau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita boleh sibuk melayani. Kita boleh sibuk melakukan banyak hal. Tapi jangan pernah engkau skip waktu untuk engkau dengarkan Dia. Duduk di kakinya. Karena disitulah terletak kekuatanmu, saudara. Disitulah terletak kekuatanmu, saudara. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kata Maria duduk di kaki Tuhan itu muncul lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Tapi kali ini dia bukan cuma duduk, tapi dia tersungkur di kaki Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Saudara tahu, firman Tuhan tidak kebetulan menulis Maria Betania ini selalu berhubungan dengan kaki Tuhan. Apa istimewanya kaki Tuhan, saudara? Ini tempat peristirahatan. Ini juga tempat pelarian. Orang yang duduk di kaki Tuhan, dia akan bisa tersungkur di kaki Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan itu bicara tentang apa? Tentang waktu engkau mengalami masalah, tantangan. Engkau tersungkur di mana? Engkau tersungkur di mana? Apakah engkau tersungkur lari dari Tuhan? Lari dari masalah? Atau engkau tersungkur kepada orang lain?
ada dunia, waktu engkau sedang mengalami masalah yang berat, kepada siapa engkau tersungkur? Orang yang biasa duduk di kaki Tuhan, yang biasa menerima yang terbaik dari Tuhan, yang biasa tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat hidupnya, yang selalu mendengarkan tentang Dia. Orang itu akan mampu untuk tersungkur di kaki Tuhan waktu ia menghadapi masalah, waktu ia menghadapi badai, waktu ia menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Jadi ingat, urutannya apalah? Duduk di kaki Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, dan memberikan yang terbaik di kaki Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini satu pola yang tidak bisa digantikan, saudara. Kalau kita mau menjalani kehidupan kekristenan kita, ya polanya seperti ini. Engkau tidak bisa skip. Engkau tidak bisa gantikan itu. Engkau tidak bisa bilang, saya tidak mau duduk di kaki Tuhan. Saya hanya mau tersungkur di kaki Tuhan. Dari mana engkau bisa tersungkur di kaki Tuhan kalau engkau tidak dengar, kalau engkau tidak menerima, kalau engkau tidak ngalamin Dia dalam hidupmu. Kalau engkau tidak ngalamin Dia, kalau engkau tidak dengar Dia, kalau engkau hanya sibuk mungkin dengan kegiatan, engkau hanya sibuk dengan aktivitas luar, bahkan mungkin kelihatannya rohani sekalipun, engkau tidak duduk di bawah kakinya, engkau tidak mungkin bisa tersungkur di bawah kakinya. Bahkan engkau tidak bisa berikan yang terbaik, karena engkau tidak ngalamin Dia. Amin, saudara. Saya tutup dengan sebuah kisah, saudara, yang ada di Alkitab. Daud itu punya pasukan yang hebat-hebat, yang dilatih oleh Daud waktu di Gua Adulam. Ada 600 orang yang dilatih sama Daud menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat dan gagah perkasa. Dan dari 600 itu ada 300 kepala yang hebat-hebat. Dan 300 orang itu hebat-hebat, saudara. Mereka bisa kalahkan beruang, mereka bisa kalahkan singa dengan kekuatan mereka. Mereka kalahkan satu orang, bisa kalahkan ratusan orang, saudara. Dari 300 orang itu ada 3 orang. 3 orang itu dinamakan Triwira daripada Daud. Saudara tahu, apa sih lebihnya Triwira ini? Apakah mereka lebih jago? Mereka lebih hebat perang? Mereka lebih hebat masuk di medan perang? Apa kelebihan Triwira ini, saudara? Saya berdoa supaya kita nangkep pagi hari ini, saudara. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat 13 sampai 17. Dikatakan begini, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ini 3 Triwira ini. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan apa? Mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara tahu? 3 orang ini buat apa? Mereka tidak sedang berperang loh. Mereka tidak sedang pergi mengalahkan musuh. Mereka hanya dengar hati Daud. Tahu tidak, saudara? 3 orang Triwira ini langsung pergi menyelinap. Dan mereka taruhkan nyawa mereka untuk ambil air itu. Perhatikan, 3 orang ini hatinya bukan cuma kepada kerajaan. 3 orang ini hati mereka adalah kepada sang raja. Apa yang membedakan, saudara? 3 orang ini tidak sedang pergi urusan kerajaan. Mereka tidak sedang berperang untuk memperlebar kerajaannya Daud. Mereka tidak sedang atur pasukan untuk merebut daerah musuh. Mereka hanya dengar hati sang raja. Mereka hanya dengar hati daripada Daud. Ini yang membuat Daud sampai kagum sama 3 orang ini, saudara. Dan Daud ini adalah tipologi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maria tidak harus mempersembahkan seperti itu. Tapi dia mengerti hati daripada sang raja. Hati sang raja mempersiapkan penguburannya
Kelihatannya sia-sia. Bukankah 3 orang ini pergi seperti sia-sia? Ambil air itu Daud buang kembali itu air di tanah. Sepertinya sia-sia. Tapi di mata Tuhan, kalau kita lakukan sesuatu, dengan kita mengerti hati Tuhan, dengan kita lakukan yang terbaik, kita mengerti hati Tuhan. Tahukah saudara, di mata Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan, tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini engkau belum lihat hasilnya. Mungkin kalau kita pakai logika kita gampang down. Tapi kalau kita lihat, kita mengerti hati Tuhan. Apa yang kita lihat mungkin sepertinya sia-sia. Kita lakukan itu bukan hanya untuk kerajaannya. Tapi kita lakukan itu karena kita mau mengenal hati sang raja. Amin saudara. Apa yang kau lakukan hari ini? Jangan hanya untuk kerajaannya. Tapi terikatlah hatimu dengan hati sang raja. Amin saudara. Ketika kita mengerti hati sang raja, kita tahu kita akan ada pada waktu yang tepat. Pada saat yang tepat. Dan Maria dari Betania ini, dia lakukan sesuatu tepat pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Orang lain belum mengerti kapan Tuhan akan mati. Dia lebih dahulu, dia lakukan itu. Dia mempersiapkan kematian Tuhan. Dia kasih yang terbaik. Dia mengurapi Yesus bahkan sebelum dia mati. Amin saudara.